Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di kesempatan kali ini saya ingin menjawab pertanyaan salah satu yang masuk di kolom komentar video saya sebelumnya. Dan ini juga sekaligus menjawab beberapa pertanyaan yang ini masih sering ya bermunculan dan sering ditanyakan. Oke, pertanyaannya seperti ini. Jadi bisa Anda lihat di layar. Saya sudah terdaftar di DTKS, tapi uangnya tidak cair. Bulan Juli Agustus. Kenapa ya, Kak? Terus untuk BPNT tidak terdaftar. Kalau PKH statusnya iya, tapi tidak cair uangnya. Atau karena saya pindah alamat. Oke, lalu juga masih banyak pertanyaan serupa yang ditanyakan kepada saya. Eh, Dicek di cek bansos ya, statusnya PKH ya. Ya ternyata tidak cair uangnya. Dan ada yang sudah terdaftar di DTKS, sudah daftar di desa, dan ternyata kata yang bersangkutan sudah ada di DTKS, tapi ternyata tidak cair bantuannya hingga saat ini. Apa penyebabnya? Oke, ini menjadi bahasan yang menarik tentunya, terutama bagi Anda yang di luar KPM penerima bantuan sosial, seperti misalnya PKH maupun BPNT. Ini biasanya menjadi penting karena memang minimnya informasi ya, karena memang untuk KPM non bansos ini biasanya juga minim informasi karena tidak bersinggungan langsung, tidak berdampingan langsung dengan pendamping sosialnya. Oke, bagaimana penjelasannya? Saya akan menjelaskan secara detail ya. Jadi semoga bisa ditangkap dengan baik meskipun saya masih belum bisa membuka masker untuk penyampaian video di kesempatan kali ini. Yang perlu Anda ketahui bahwa untuk semua KPM ya, untuk semua penerima bantuan sosial, ini adalah mereka-mereka yang sudah terdaftar di DTKS ya. Jadi di luar DTKS tentu tidak akan bisa memperoleh bantuan sosial seperti PKH, BPNT maupun bantuan sosial yang lainnya, kecuali untuk bantuan beras ya. Untuk beras ini dari data P3KI. Jadi datanya diambil dari 2021 ya, ketika corona, dan ini beda dari DTKS Kementerian Sosial Republik Indonesia. Nah, dengan kata lain, bagi Anda masyarakat yang mungkin ya keluhannya, saya sudah 67 tahun tidak mendapatkan bantuan sosial sama sekali. Saya punya anak sekolah tapi tidak pernah disentuh bantuan PKH atau yang lain sebagainya. Saya ini tidak mempunyai apa-apa. Saya kerjaannya sulit tapi saya tidak pernah menerima bantuan sosial. Nah, bagi Anda yang keluhannya seperti itu, jadi langkah pertama adalah Anda harus mendaftarkan diri. Jadi, untuk saat ini Kementerian Sosial memberikan kemudahan ya untuk masyarakat yang belum pernah tersentuh oleh bantuan sosial dengan cara datang langsung ke desa ataupun kelurahan. Karena Anda warga dari desa atau kelurahan yang bersangkutan, insya Allah akan dilayani dengan baik ya, karena memang ini adalah tugas dari desa ataupun kelurahan masing-masing. Datang ke kantor desa ataupun kelurahan untuk mengajukan data diri Anda supaya bisa dimasukkan ke dalam DTKS atau data terpadu kesejahteraan sosial. Nah, di situ sudah ada skema jelasnya. Jadi meskipun musdes atau muskel atau musyawarah desa kelurahan ini 3 bulan sekali, tapi untuk saat ini longgar sekali ya. Jadi tidak harus menunggu musdes atau muskel. Jadi setiap bulan desa ataupun kelurahan ini bisa mengajukan masyarakat yang belum mendapatkan bantuan sosial agar bisa masuk ke dalam DTKS. Nah, itu. Jadi DTKS ini berarti adalah pintu awal, pintu pertama. Jika Anda sudah masuk ke dalam DTKS, maka tidak serta-merta Anda langsung cair bantuannya. Ketika ada pencairan bantuan sosial, Anda langsung bisa menerima uang. Tidak seperti itu. Nah, seperti misalkan untuk BPNT dan juga PKH. BPNT dengan penerima 18,8 juta KPM ya untuk sembako, lalu PKH sendiri 10 juta keluarga bermanfaat. Nah, bagaimana caranya Anda bisa mendapatkan PKH atau bantuan sembako atau BPNT? Nah, untuk KPM sembako atau BPNT dan juga PKH ini setiap periode penyalurannya tentu ada fluktuatif data. Artinya akan ada data yang berkurang, juga ada yang bertambah. Tapi ketika data ini akan bertambah, maka harus menunggu pengurangan data terlebih dahulu. Biasanya setiap periode penyaluran ini ada perubahan KPM, jumlah KPM yang meninggal dunia, ada yang misalkan non-komponen anaknya sudah lulus, ada yang misalkan pindah alamat dan tidak ditemukan, ada juga yang terindikasi gaji di atas UMK,
lalu juga misalkan ada yang sudah sejahtera, memiliki usaha, sehingga KPM-KPM bersangkutan harus digraduasi alias tidak memperoleh bantuan. Nah, untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan, maka otomatis Kementerian Sosial tentu akan mengisi pos-pos kosong tersebut dari data DTKS. Nah, DTKS itu tadi adalah pintu awal untuk masyarakat yang belum pernah mendapatkan bantuan sosial untuk bisa mendapatkan bansos. Jadi seperti itu. Nah, jadi saya selalu menginformasikan kepada Anda, jika misalkan Anda sudah yakin sudah ada di DTKS dan sudah mengecek, jadi ketika Anda lihat di Google lalu ketik cek bansos, tidak serta-merta cek bansos bisa Anda jadikan sebagai acuan Anda dapat bantuan atau tidak. Seperti itu ya. Biasanya keterangan di cek bansos iya, tapi kenapa tidak cair-cair? Ya karena Anda bukan KPM. Seperti itu. Jadi keluarga penerima manfaat yang ditetapkan sebagai penerima PKH maupun program sembako adalah mereka-mereka yang masuk di DTKS, lalu juga ada di dalam SK pencairan, ya seperti itu. Jadi kalau Anda tidak ada di SK, maka otomatis tidak akan ada di namanya SP2D atau Surat Perintah Pembayaran Dana. Jadi ketika nama Anda tidak ada di SP2D, otomatis Anda bukan sebagai KPM, meskipun statusnya Anda sudah ada di DTKS. Seperti itu ya. Mungkin bagi yang awam ini terkesan ribet ya penjelasannya ya. Jadi bagi yang sudah tahu biasanya skemanya seperti itu. Jadi pintu awal masyarakat yang belum pernah mendapat bansos ini ada di DTKS terlebih dahulu. Lalu ketika sudah rezekinya, biasanya kan ada validasi by sistem melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia yang tentunya nanti akan diarahkan apakah dapat PKH atau sembako seperti itu. Syaratnya dari kuota PKH atau sembako ini harus ada pengurangan terlebih dahulu. Jadi sekali lagi, bagi Anda yang sudah masuk DTKS, belum tentu Anda memperoleh bantuan sosial. Jadi DTKS ini adalah pintu awal, berarti rezekinya masih masuk di DTKS untuk bisa memperoleh bantuan PKH maupun BPNT, ya tetap berdoa semoga di kemudian hari Anda bisa masuk ke dalam kuota selanjutnya. Biasanya untuk PKH 10 juta KPM, jika misalkan ada pengurangan, maka untuk menggenapi 10 juta setiap pencairan ini akan diambil dari KPM yang sebelumnya menerima sembako. Kalau sembako berkurang, maka biasanya ngambil dari KPM yang sudah ada, ketika sembako berkurang, maka akan mengambil dari masyarakat yang datanya sudah ada di DTKS, seperti itu. Yang belum masuk di DTKS, ya tidak bisa mendapatkan bantuan sosial langsung, syaratnya harus daftar ke DTKS terlebih dahulu, seperti itu. Ya, semoga informasi ini bisa Anda terima dengan baik. Jika misalkan masih kurang jelas, silakan Anda berkomentar, insya Allah akan saya jawab. Terima kasih bagi Anda yang senantiasa mensupport perkembangan channel Inspirasi Okta, lebih-lebih bagi Anda yang telah subscribe channel ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.